Sobat Kontan, saya Fiska. Kita sekarang berada di showroomnya Rinaldi Yunardi, salah satu desainer aksesoris yang karya-karyanya dipakai oleh artis-artis luar negeri. Yuk ikutin! Rinaldi Yunardi memulai usaha fashion aksesoris dari 26 tahun lalu. Rinaldi yang dibesarkan dari keluarga pencinta seni ini berfokus pada aksesoris untuk perempuan seperti tiara. Banyak artis-artis yang memakai karyanya, seperti Syahrini dan Melly Goeslaw. Karyanya pun makin dikenal dunia dalam 5 tahun terakhir. Karyanya dipakai artis-artis dunia seperti Madonna, Lady Gaga, Paris Hilton, Ashley Paul. Sebenarnya bagaimana pasang surut dan idealisme Rinaldi dalam membangun usahanya? Ya mungkin lebih ke perjalanan bisnis lah ya. Yes, perjalanan. Bisnis awal mulanya kan yang aku baca pernah kerja di pabrik ban ya. Betul. Sampai akhirnya ke desain ini. Mungkin suka dukanya seperti apa sih Pak? Nah kalau ya semua kan berawal dari nol. 26 tahun yang lalu kan untuk sekolah fashion kan belum ada, apalagi khususnya fashion aksesoris. Ya kan nggak ada, ya kan kalau busana ada gitu ya. Jadi suka dukanya itu banyak banget karena aku dari nol belajar sendiri, melihat, membaca, melihat buku ya, belajar dari teman-teman juga ya. Ya itu karena pengetahuannya nol banget, mau nggak mau kan itu benar-benar harus belajar untuk eksperimen. Ya kan, kendala dengan bahan, kendala dengan teknik, ya kan. Dengan pengalaman-pengalaman yang belum pernah saya ngalamin. Jadi banyak banget yang saya pelajari, yang saya dapatkan. Ya memang kegagalan banyak banget. Justru tapi kegagalan ini kan membuat saya dasar, basic untuk kedepannya. Dengan apa yang saya sudah ada, saya bisa berkembang kelanjutan sampai hari ini. Ya kan, baru mempunyai sebuah jiwa atau soul dalam pengerjaan atau mencintai karya gitu. Jadi ya banyak berat sih, tapi ya sudah kelewati. Nah kalau pandemi kemarin gimana tuh Pak? Pandemi ya semua off ya. Kan bisnis saya ini kan memang utamanya adalah di bidang pengantin, pernikahan, khususnya untuk wanita. Menjadi seorang wanita di hari H menggunakan tiara, anting, kalung, gelang, dan lain-lainnya. Ya kalau kayaknya nggak ada pernikahan ya semua mengalami, ya kan nggak boleh pesta. Iya benar. Ya kan, jadi online off. Semua, ya? Kalau kayaknya memang terjadi 3 bulan off, ya saya juga off semuanya. No business. Kan pengantin. Selama berapa bulan itu Pak? Kemarin hampir 2 bulan lebih, 2 bulan lebih lah. Itu benar-benar off. Off. Kemudian bangkit laginya di momen-momen apa? Bangkit lagi kan kita semua teman-teman vendor wedding ini kan pengen ya bergerak kembali, ya itu step by step sih, pelan-pelan ya merangkak lagi dengan membuat suatu protokol-protokol dalam proses pernikahan ini. Weddingnya seperti kayak masker lah, face shield lah, jaga jarak lah, ya kan, dengan tamu yang diundang yang dikurangin, dengan small intimate party. Ya simple, dari situ pelan ya karena keadaan membaik terus ya sekarang sih udah mulai oke sih. Oke. Mulai terima pesanan lagi setelah pandemi itu yang untuk pernikahan itu. Masih ingat nggak? Mulai itu kan pandemi bulan Maret bukan? Iya Maret 2020. Maret, April, aku kayak bulan Mei ya, Mei. Tapi sebenarnya kan belum berani untuk terima tamu. Iya. Iya kan, tapi di sini ada protokol juga, ya kan, dikurangin untuk ketemu tamunya. Kita banyak kan online. Oke, jadi konsultasinya via online. Iya, via online. Ya kan kita saling menjaga, karena kan belum aman. Jadi kan kita masih takut ya. Jadi ya kita cara online. Kayak fashion show juga banyak kan virtual show segala macam. Ya kita berusaha lah, kan nggak bisa kayaknya kita diem dan langsung kayaknya drop gitu loh. Tapi kita harus berusaha lebih kreatif lagi bagaimana kita tetap bisa berkarya. Oke. Nah mungkin setelah pandemi itu kayak ada ekspansi apa gitu Pak? Selain menjual yang seni-seni yang untuk pernikahan ini kan kalau saya lihat kalau nggak salah sepatu, topi ya? Iya. Yang sistem pre-order itu. Iya, kalau itu kan gini. Kita harus kreatif.
Ya kan? Sekarang ya contoh kemarin ya nggak ada pesta. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya salah satunya ini adalah jalan keluar atau berusaha mencari untuk kita bertahan ya. Karena kan kita harus bayar gaji segala macam, ya kan? Jadi ya kita dengan sepatu itu kan kita nggak buat sendiri. Ya kan itu brand lain. Ya brand lain yang kita kan beli. Iya kan namanya kan aku orang suka kreatif ya, suka mempercantik, suka eksperimen. Jadi akhirnya beli, kita dekor. Kalau topi-topi itu kan baru mulai. Karena kan lagi kemarin kan musim bucket hat gitu segala macam. Itu juga kita nggak bikin sendiri, nggak produksi sendiri, cuman hanya kita mencari tempat produksi yang hasilnya masih bagus, yang bisa saya suka. Jadi saya ambil, terus saya dekorate. Sama seperti halnya selama ini kan saya kerja decorate. Ya kan bikin aksesoris, mendekor untuk brooch segala macam itu decorate kan. Jadi aku banyakan mengambil yang sudah ada atau memesan gitu. Tapi kayak untuk desainnya dari Bapak sendiri. Yes. Kalau sepatu ya memang kalau dari toko ya udah segitu desainnya. Tapi penerimaan orang gimana terhadap produk-produk yang istilahnya yang ekspansif ini kayak sepatunya? Ya, karena kan selama ini kan karya saya itu kan occasional banget untuk di pesta. Kalau kayaknya pengantin kayak tiara, bros segala macam kan dipakai occasional untuk pernikahan, untuk pesta. Nggak bisa pakai hari-hari, iya kan? Jadi aku itu memang sih bukan dibilang sih bukan pebisnis yang pintar sih. Saya taunya berkarya, iya kan? Tapi saya banyak mendengar kayak kok habis nikah aku nggak bisa lagi pakai karya Koko gitu loh, kan sedih juga ya, ya kan? Dengan kreativitas saya bisa mengembangkan dan memperluas, kenapa tidak gitu loh. Jadi baru mencoba memulai bikin yang sesuatu yang bisa dipakai hari-hari gitu, karena keinginan pasar, keinginan tamu-tamu yang selalu bertanya, aku nggak mungkin lah pakai tiara lagi, iya kan? Pengen pakai hari-hari kayak tas gitu kan. Nggak mungkin lah ya, gitu loh. Oke, saya akan berpikir sesuatu yang simple, yang bisa dipakai hari-hari. Ya itulah kreativitas, gitu loh. Mungkin boleh tahu nggak sih Pak, untuk harganya sendiri gimana? Untuk produk sepatu? Kalau kayaknya produk sepatu ini kan sepatu kita beli ya. Ya kan, itu ya sekitar dari ada yang 700, 800, 900 gitu loh. Per bulan 1,5 juga ada. Tergantung dari desain tadi ya? Iya, karena kan sepatu memang udah ready. Ya kan, cuman hanya dengan bahan dan pekerjaan aja itu. Tapi dalam sebulan itu bisa jual berapa mungkin Pak? Tergantung. Sekarang kan kita nggak bisa patokan ya. Ya kan, tergantung pasar, tergantung permintaan. Kadang-kadang saya juga nggak sempat desain. Iya kan, off aja gitu. Karena kenapa? Ini cuma hanya bos saya keindahan hati, ada kesempatan, saya kerjakan, gitu loh. Kalau memang saya lagi sibuk dengan Rinaldi, ya aku harus konsentrasi kan ini kan memang Rinaldi yang utama. Betul gak? Kalau ini karena seneng, kita ya udah iseng-iseng aja deh, nggak terlalu serius banget sih. Pokoknya iseng-iseng aja, ya lumayan, bener gak sih? Iseng-iseng aja gitu loh. Kalau kayak memang sempat waktu ada, kita lakukan. Kalau tidak ada, ya aku fokus sama kembali ke Rinaldi dong, kan memang banyak kegiatan ya. Ada show, baru kemarin ada show. Nah semenjak ada show aja kita off kok. Diam aja dulu gitu loh. Jadi bukan yang diutamakan, tetap saya harus menjaga Rinaldi. Oke, tapi memang yang untuk sepatu ini di tahun 2020 ya? Balik lagi mungkin ke bisnis Rinaldinya sendiri. Kalau sebenarnya Pak, kalau prospek sebenarnya bisnis-bisnis yang seperti ini gitu, untuk seni gitu, dari sisi bisnis gitu, seberapa besar sih prospeknya Pak? Mungkin buat orang-orang di luar sana yang pengen tahu. Kita lihat sendiri, perkembangan fashion Indonesia sangat-sangat maju banget. Kebutuhan akan busana, aksesoris itu banyak banget. Berarti prospeknya baik banget dong, ya kan? Tapi dibandingkan dengan awal-awal karir saya 26 tahun lalu, ya kan? Wah susah, karena masih berpikiran belanja di luar gitu loh. Iya kan, tapi makin lama makin masyarakat udah bisa mulai mencintai, ya kan. Sampai sekarang wah udah banyak banget sih semua produksi Indonesia, semua karya anak bangsa. Oke.
Berarti ini semua desainnya Bapak sendiri ya? Ya, dan ya ini semua saya desain sendiri dan masih handmade, tidak mesin. Oke. Sebenarnya cara untuk menawarkannya kemudian ke orang-orang gitu, nggak semua orang juga kan tahu Rinaldi. Mungkin kelas atas nggak semua orang juga tahu Rinaldi. Padahal ini segmennya mungkin itu ya? Iya, segmennya memang ini kebutuhan untuk wedding. Iya, wedding untuk. Iya, kalau lagi perlu baru mikir. Iya. Kalau nggak perlu ya nggak mikir. Iya. Iya kan? Kan nanti aja. Iya kan? Ya, kebetulan memang ini saya muncul 26 tahun yang lalu itu bukan dengan sosial media. Iya. Dengan mulut dan karya saya. Dengan apa yang sudah dipakai dan apa yang dikabari atau diberitakan, kebahagiaan ini menjadi kekuatan marketing. Jadi bukan kekuatan media sosial aja, tapi kekuatan karya. Habis nikah, temennya nanya, atau siapa, oh bikin nama siapa ya? Oh Rinaldi. Ah, mulai. Itu kan masih mikir dong, oh belum nikah. Ya kan? Ya semoga ingat. Ya kan? Itu kan prosesnya berat. Proses berat banget. Gitu loh. Ya kan? Jadi dari mulut ke mulut satu nyebar, itulah kekuatan marketing yang sebenarnya. Tapi kalau ditambah dengan sosial media, ya tambah kuat. Tapi memang, maksudnya kalau dari sosial media sendiri memang membatasi atau sebenarnya juga cukup gencar sih? Oh ya, sekarang gini, dari nyata, terus aku nyata nih, modal nyata, modal usaha nyata itu dari benar-benar nyata dari mulut ke mulut, bukan kebohongan. Kadang-kadang sosial media kan bisa diedit. Iya. Betul gak sih? Yang ambil yang bagus aja, yang cantik aja. Ya, jadi kalau saya kan nyata. Zaman dulu foto mana ada? Mana ada diedit ya Pak? Foto akhirnya kita nunggunya berapa lama? Bisa 2 bulan, 3 bulan. Dan mau post di mana? Nggak ada. Itu menjadi total adalah sejarah bagi sang pengantin. Kalau sekarang udah milik orang. Semua dipost. Nah, yang cukup menarik nih, gimana cara bisa menggait artis-artis luar itu? Awalnya itu gimana? Maksudnya itu kan itu modelnya apakah support atau mereka yang beli atau yang seperti apa, mungkin boleh? Oke. Banyak yang bertanya pada saya, bagaimana caranya? Ya itulah karya. Kan bukan Rinaldi yang berbicara. Tapi Rinaldi berbicara mengenai sebuah karya. Bagaimana karya ini bercerita dan memberikan keindahan sehingga daya tarik. Ya kan? Kan kita semua pekarya itu adalah karya. Bukan orangnya. Tapi hasil karyanya. Nah, itu yang membuat menarik. Gitu loh. Makanya perjalanan itu jauh. Panjang banget gitu. Tapi itu setelah berapa tahun Pak? Maksudnya untuk berbisnis ini sampai akhirnya bisa support artis-artis luar itu? Nah, sekarang kan bertanya nih, mereka beli? Iya, atau mereka atau dari pihak Bapak yang support? Kita bayar atau bagaimana ya? Oke, ini pertanyaan indah banget. Banyak bertanya pada saya. Sekarang gini, contohnya Syahrini. Siapa sih nggak mau karya dipakai Syahrini? Iya kan? Melly Goeslaw. Siapa sih yang nggak mau? Krisdayanti, Titi DJ. Coba. Iya kan? Itu bukan masalah promosi aja ya. Bukan dalam segi bisnis aja. Segi seorang peseni. Indah. Indah. Apalagi bisa dikenakan oleh seorang Madonna. Betul gak? Iya. Iya kan? Dia bisa melihat aja kita udah senang. Dia melirik gini aja kita udah senang. Iya, wow. Apalagi dipakai. Iya kan? Mampukah saya membayar beliau? Mungkin mampu, Pak. Sekarang saya nanya. Untuk membawa satu brand di luar negeri, kamu tahu udah harga berapa? Tapi kan beritanya banyak. Kan banyak berita. Pembayaran dia diambil oleh image-nya diambil dengan brand apa itu kan. Tahu kan? Sanggupkah saya? Nggak mungkin kan? Berapa banyak artis yang saya udah mengenakan karya saya? Sanggupkah saya membayar mereka? Iya kan? Itulah karena karya saya yang berbicara. Betul gak? Keindahan yang membuat dia tertarik. Ya kan? Terus saya nanya, apakah mereka bayar? Enggak juga ya. Berapa banyak yang bisa dipilih? Nggak usah di Indonesia. Amerika sekelilingnya, belum Eropa, belum Asia, itu ada Jepang. Semua banyak orang kreatif. Kenapa pilih saya? Karena karya yang berbicara. Apakah mereka mau beli? Dia tinggal milih.
Hah, lu kasih harga? Nggak usah. Yang ini malah nyodor-nyodorin. Iya. Iya kan? Betul nggak? Iya. Nah, nggak usah deh jauh-jauh deh. Sekarang gini, coba Inces aja, si hari ini, kalau kayaknya mau membeli karya saya, mau penuh itu rumah. Motor di mana? Iya, iya. Iya kan? Meli itu sering juga beli ya, nggak usah, ngapain beli? Gitu loh. Kita support sebagai sahabat. Oke. Gitu loh. Beli Mel motor di mana? Penuh ntar rumah lu. Bener gak sih? Begitu, jadi inilah saling, namanya gini, bukan endorse, tapi terjadi hubungan bagaimana kita sama-sama dalam dunia seni ini menciptakan sesuatu untuk dinikmati, untuk dihargai, dicintai. Itu poin yang paling penting buat kita sih. Pak, ada cerita unik nggak mungkin dari yang artis luar ketika menghubungi Bapak gitu? Saya mau pakai karya Bapak gitu, itu ada cerita unik nggak mungkin dari salah satu artis luar gitu? Semuanya unik. Yang paling berkesan banget mungkin. Madonna. Iya, karena yang kan terakhir itu ya, Pak, ya? dia udah 3 ke 4 kali loh mengenai karya saya. Oke. Ya, jadi saat kali pertama, Madonna ya memang dari masa muda sekolah aja udah, wow, keren banget Madonna ini, saya sangat kayaknya adore dengan penampilannya, busananya, ya lagunya sampai hari ini juga masih bagus kan, indah ya didengarkan. Jadi saya adore, saya cinta, fans banget. Iya, tapi tiba-tiba Madonna minta, wah, ada, wow. Itu beliau juga udah 4 kali berarti ya, Pak? Iya, hampir 4 kali, 5 atau 4 atau 5 kali, saya nggak inget gitu loh. Kalau istilahnya mereka diperbolehkan gitu untuk menggunakan gitu. Sebenarnya kalau dari sisi bisnis, istilahnya Bapak dapat pemasukannya dari mana? Benar-benar dari gini. Saya selalu ditanya, ini harga berapa, harga berapa. Iya. Contohnya saya mendukung, saya jujur, saya nggak bohong. Saya contohnya ini rela hati, indahnya hati, mendukung, mensupport, apalagi bisa ditampilkan dengan indah. Betul gak sih? Contoh, oke lah, Melly Goeslaw, ya, dia mau tampil, ya kan, ke sesuatu yang unik. Saya nggak kepikiran jual tuh. Lagian siapa yang mau pakai untuk keseharian atau ke pesta? Nggak mungkin, ya kan? Itulah barang seni. Buat saya itu tidak semua saya harus memberikan harga, gitu. Banyak ini berapa ya, itu berapa ya. Kalau di hati udah kayak rela, berkarya, mendukung, itu saya nggak mau hitung harga. Kalau udah hitung harga, itu nggak rela di hati. Banyak yang nggak percaya, kok gitu sih. Ya inilah saya. Bagaimana saya harus dipaksa untuk menyebut harga kalau hati ini memang saya ini fully hati ini yang ingin mensupport. Iya kan? Iya. Bener gak sih? Ya kan, kalau kayak orang mau maksa beli, kalau saya nggak mau jual mau apa? Bener gak sih? Iya dong. Banyak karya-karya saya dipaksain mau dimiliki. Kalau saya memang nggak mau jual, ya memang itu nilainya setinggi apa? Nggak bisa ditakar dengan harga. Bener gak sih? Nilai seni mana bisa coba? Ada standarnya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu kan karena kita harus menilai diri kita sendiri dengan karya kita sendiri baru bisa dihargai. Oke. Jadi kalau mungkin kayak barang-barang ini di luar artis mungkin Pak, kayak mungkin buat nikah atau sebagainya itu sistemnya nanti sewa ya? Sewa aja. Biarkan nanti saya jadi ada koleksi saya, ada yang bisa saya legacy yang maksudnya kayak ya contohnya ruangan ini bisa jadi museum atau gimana kan seneng. Berarti istilahnya Bapak nggak benar-benar yang istilahnya money oriented? No. Kalau saya memang selalu kalau kayaknya percaya, kalau kayaknya semua dibatasi dengan nilai, kita nggak bisa. Karena kalau seni itu kan over batasan, di luar batasan, atau memang melampaui batasan, baru kita bebas berkarya. Bener gak sih? Ya kalau kayaknya kamu udah dikasih batasan begitu, ya akhirnya mau arahnya kayak terkotak gitu loh. Mau keluar dikit nggak boleh gitu. Jadi kamu masih terkotakkan gitu loh. Ya kalau aku lebih suka bebaskan saya, tapi tahu aturannya gitu. Nah tapi kalau yang untuk pernikahan, yang pesen untuk pernikahan itu, Bapak sendiri itu sistemnya beli atau sama juga? Sewa. Dia Dia boleh custom.
Boleh dong. Kan gini, pernikahan itu kan bukan saya yang nikah. Iya. Tentu tamu kita yang menikah. Tentu kan sebagai desainer kan memberikan waktu untuk konsultasi. Tentu saya ingin nanya, apa sih yang kamu mau berikan pada hari yang indah itu sih? Apa yang kamu ingin kenakan? Apa yang kamu ingin tampil? Seperti apa sih? Kan banyak tematik gitu loh. Oke, jadi itu juga sistemnya sewa ya Pak ya? Sewa. Sewa. Boleh tahu nggak? Maksudnya untuk menyewa gitu biayanya berapa mungkin? Oh, biayanya kalau kayaknya memang kan sekarang gini loh. Ada yang jepitan kecil, ada yang jepitan segini, ada tiar segini, ada segini. Oke. Ayo coba. Iya sih. Bisa dari 500.000 bisa. Bisa. Tapi biasanya mereka satu set gitu Pak, maksudnya dari tiaranya, Tergantung. dari jepitnya. Tergantung. Yang umum biasanya mintanya apa Pak? Tiara aja bisa. Tiara. Kalau mau saat dengan anting dan kalung bisa. Oke. Nggak masalah. Inilah saya. Saya bukan ready to wear, tapi saya adalah couturier yang dimana satu dengan yang lain itu berbeda. Gitu loh. Warna aja udah berbeda. Miring dikit udah berbeda. Kristal jumlah 5 sama 10 biji aja udah beda. Saya nggak ada yang sama. Kalau kayaknya ready to wear, satu hitung dicetak 1.000. Rata-rata penjualannya berapa, target marketnya berapa, produksinya berapa, itu semua tahu semua. Kalau kita enggak, Iya, nggak sama bisa gitu sekali ya, nggak bisa. beda-beda Karena kita itu kutu dan handmade. Oke. Kalau yang kayak jepitan kecil juga disewa atau boleh mereka miliki Pak? Kalau kecil itu, ya kalau kecil-kecil ini mau memiliki ya silakan lah. Miliki. Kalau model tiara yang tadi. Oh ya, itu ya. nggak boleh. Atau kalung-kalung? Kalung-kalung tergantung. Ada yang boleh jual, ada yang tidak boleh saya jual. Oke. Ya, di mana hati saya lah. Ya, Karena suka-suka main seniman, saya, suka-suka ya. oh. Aduh, enak. Bisnis Iya, kayak gini. karena kan aku bisnis ini kan berdasarkan bahagia, Iya, iya. happy, dan berkarya. Kalau kayak memang uang ya kita butuh buat hidup dan kelangsungan toh. Iya. Yang penting aku lebih patokan adalah saya bahagia dalam berkarya. Oke. Kalau yang jadi pertanyaan juga, mungkin dari bahan-bahannya sendiri Indonesia semua? Ya, kalau kayaknya dibilang kalau Indonesia so enggak lah. Nggak Kayak bisa. kristal kan nggak bisa produksi. Iya benar. Batu alam ada, tapi hasil proses menjadi yang bisa dipakai itu masih kurang banget. Kan batu alam kita kaya, Indonesia kaya banget batu alam, ya kan batu akik lah segala macam. Tapi dalam prosesnya itu masih kurang. Jadi mau nggak mau ya kita harus dari luar. Kayak kristal nggak mungkin produksi di sini kan? Iya, Gitu. benar. Selain dari Indonesia mungkin dari mana sih Pak? Dari mana saja. Saya mah orang bebas. Pak Rinaldi sendiri yang cari bahan? Atau Iya, ya kan dari mana? Dari Hong Kong, Bangkok lah, Jepang, ya kan China, dari Paris, semua. Saya orang gini, bebaskan diri saya. Oke, Nah, seleksi bahan sendiri? sendiri, karena kan saya berkarya, karena saya harus tahu kalau apa yang ku mau, apa yang harus saya beli, apa yang saya harus bisa pergunakan, saya karyakan, itu saya sendiri itu. Kedepannya mau apa sih Pak? Kedepannya sebenarnya lebih umum adalah mau damai Kenapa? Karena kan ya bisnis kan pasti kita semua orang semua tanya siapapun juga pasti maunya maju. Iya. Saya mau. Berkembang, saya mau. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu dia. Damai. Damai dalam arti apa nih Pak? Semuanya. Semua aspek. Ikutin aja. Iya, semua aspek. Ya, damai dalam apapun juga. Kalau saya damai, tenang kan saya bisa berkarya. Bukan masalah bisnis doang loh. Iya. Kalau tinggal ada stres apa di luar, ada apa segala macam, itu Jadi males ngapa-ngapain ya? faktor utamanya adalah kita nggak usah ngomong apa-apa. Semua cari jalan keluar, mencari uang segala macam. Iya. Tapi kalau nggak ada damai mau apa? Bener gak sih? Iya. Semua aspek itu bisa bergerak dengan baik adalah damai. Tenang. Ya gak sih? Kalau damai itu ekonomi jalan toh. Ya kan? Kalau kayaknya damai kan ekonomi jalan. Iya. Ya kalau dibilang mau maju, iya saya mau maju. Mau lebih lagi, iya. Tapi apa yang saya mau lagi? Damai, indah, kebahagiaan. Baru kita bisa lebih lagi. Tapi memang dalam waktu ke depan belum ada rencana ekspansi apa mungkin dari penambahan produk atau fokus di yang Kalau aku kan orangnya gini, nggak ada schedule kerja. Iya. Kecuali kalau udah memang schedule yang sudah ditetapkan. Kalau secara pribadi saya, ya saya mau saya. Iya kan? Iya. Dimana saya mau, inilah kebebasan buat saya itu indah banget bahwa
saya bisa kerjaan ini, kerjaan ono segala macam. Maksudnya itu saya bebas, kecuali yang memang udah on schedule nih ya, kayak harus show lah apa segala macam, kerjasama atau kolaborasi itu udah. Tapi kalau secara pribadi saya sih, ya aku tetap menyempurnakan aja sih karya-karya saya sih. Itu tadi bincang-bincang saya bersama Rinaldi Yunardi. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya.